Dialog Pro 3. Saat ini sudah terhubung dengan salah satu narasumber kami, ada akademisi aktivis perempuan Raffi Sri Wulandari yang sudah bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi Bu Raffi. Ya, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Besok jangan lupa hari Senin, semangatnya harus terus dijaga. Iya, jadi harus tetap semangat mau weekdays maupun weekend gitu ya. Betul. Ya. Salam sehat, salam sejahtera lah buat kita semua. Baik, dan kita sama-sama memperingati hari ini ya, mudah-mudahan ini juga membawa pembaruan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional ya, Mbak Raffi ya. Betul. Oke, nanti kita akan berbincangkan selengkapnya karena kami masih coba hubungi salah satu narasumber kami lagi ya untuk bisa berbincang selengkapnya terkait dengan hal ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kami hadirkan dulu suatu informasi, ditahan dulu ya Mbak Raffi ya. Setelah itu kita akan ngobrol tentang peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oke, aman Mbak Desi, aman. Pendengar Pro 3, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di Indonesia Menyapa Pagi, dialog saat ini akan kami hadirkan terkait dengan topik Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional yang kita peringati kemarin pendengar ya di 25 November, namun masih dalam 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sampai dengan 6 Desember nanti, dan waktu ini ya sepertinya pas kalau kita membahas terkait dengan ini ya, begitu Mbak Raffi ya? Betul. Baik ya, Mbak Raffi, ada kegiatan apa mungkin di tempat Mbak Raffi terkait dengan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, Mbak Raffi? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Sepertinya kalau ini kurang bunyi ya kalau bisa kita melihat kondisi sekarang terkait dengan Hari Anti Kekerasan Internasional ini. Karena mungkin sekarang fokusnya itu lagi ke nuansa Pilpres ya Mbak ya. Jadi informasi berita terkait dengan peringatan Hari Kekerasan Internasional terhadap perempuan ini jadi kurang bunyi. Tetapi di sini saya menggandengkan topik itu begitu ya dengan pemilu. Betul, kurang bunyi karena tapi ini hal yang menarik di sini itu adalah yang bisa kita siasati dengan kesempatan kita diskusi di pagi hari ini. Saya apresiasi kepada sahabat-sahabat RRI yang masih menghadirkan tema-tema yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, hal yang sangat harus kita perhatikan dari beragam payung hukum, dari beragam lembaga yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa membantu pemerintah di dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu tentu saja dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang di sana tentu harus kita sikapi dengan positif. Ada bentuk perlindungan khusus, ada payung hukum yang konkret, mungkin masuk juga di dalam pasal 454 gitu khusus untuk perempuan. Banyak lembaga juga yang betul konsen di situ. Nah, ini harus kita apresiasi, tapi bukan hanya apresiasi saja yang bisa kita lihat, tetapi bagaimana dari lembaga semua beragam payung hukum tersebut serta lembaga-lembaga yang sudah ada itu bisa mampu menjawab kebutuhan publik atau misalkan membela hak-hak perempuan. Soalnya dengan beragam lembaga payung hukum yang sudah ada, ternyata tingkat kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi gitu. Nah, itu persoalan yang harus kita lihat. Ternyata itu tidak cukup karena bukan hanya dari lembaga aja yang sudah ada di negara ini. Yang paling penting itu bagaimana sosialisasi secara masif serta kesadaran yang harus kita tumbuhkan kepada masyarakat tentang urgensinya bahwa perempuan itu harus mendapatkan perlindungan. Karena kalau kita lihat, karena perempuan itu masih kategori kaum rentan ya. Kaum rentan. Bukan persoalan harus diistimewakan atau seperti apa lah. Posisinya memang seperti itu. Karena tidak, apalagi kita berada di wilayah timur yang budaya patriarkinya begitu luar biasa kuat. Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk bisa kita bekerja secara optimal dalam mengimplementasikan beragam kebijakan di kita. Karena nggak semua perempuan berani bersuara loh. Kekuatan persoalannya itu kalau saya melihat dari middle up itu masih bisa agak
pemahamannya, kesadaran itu teman-teman kalau yang dari menengah ke bawah ini yang sangat rentan. Nah itu fungsi pemerintah itu harus sudah masuk ke situ, mungkin bisa menaikkan daya resonansi, sosialisasi bagaimana bahwa kesadaran ditumbuhkan, kita tuh harus berani menjaga diri, atau bahwa ada lembaga-lembaga di tengah-tengah kita yang bisa memberikan perlindungan kepada perempuan. Gitu. Ya, lembaga-lembaga yang dimaksud yang ada di tanah air yang seharusnya kewajibannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Bagaimana Anda melihat sampai dengan sejauh ini? Apakah sudah optimalkah melindungi perempuan, dan juga kalau kita kaitkan dengan peringatan Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan kemarin, bagaimana upaya-upaya itu dilakukan menurut Mbak Raffi? Baik, terima kasih. Saya lihat sih sebenarnya sudah ada effort dari semua lembaga, KPAI, Komnas Perempuan, baik dari pemerintah itu ada PPA ya, perlindungan anak dan perempuan, gitu sudah ada dinas-dinas, termasuk juga pihak-pihak filantropi yang sudah fokus di situ. Masalahnya itu adalah kalau lihat dari lembaga, mereka sudah berusaha melakukan kinerja secara baik ya, usahanya sudah ada, effortnya sudah ada. Yang jadi soalnya itu mungkin terbatas sumber daya, kita jangkauan wilayah yang luar biasa banyak, serta kita mungkin harus bisa memetakan lagi terkait dengan wilayah mana saja yang banyak menghadapi kekerasan terhadap perempuan. Itu harus dipetakan, nah itu harus menjadi fokus konsen kita. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di daerah untuk membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, ini bukan pekerjaan lembaga saja, tetapi partisipasi masyarakat juga sangat penting, di mana mereka harus diajak sebagai mitra secara jelas, mungkin jadi sahabat perlindungan perempuan atau seperti apa gitu kan, ada banyak ya lembaga-lembaga yang ada di kita. Tapi saya menangkap itu tadi daya partisipasi dari masyarakatnya itu belum optimal. Nah ini harus bisa meningkat. Bagaimana lembaga-lembaga yang sedemikian rupa yang ada di kita sudah ada itu bisa nyampe ke situ, meningkatkan daya resonansinya, meningkatkan daya kesadarannya. Karena kekerasan itu dirasa sekarang biasa saja gitu, bahkan meningkat loh Mbak kalau kita lihat gitu. Padahal lembaganya banyak. Mungkin mereka persoalannya itu kan mungkin di dalam rumah juga takut gitu. Nanti takut jadi aib atau takut apalagi perempuan yang tergantung secara finansial kepada pria ya, kepada suami gitu. Itu banyak korban kan KDRT gitu. Akhirnya mereka diam, nggak bisa gimana-gimana. Mereka dihadapkan pada pilihan ketergantungan hidup. Ya, Mbak Raffi, ini kan ada 16 hari yang dicanangkan untuk anti kekerasan terhadap perempuan begitu ya, dari kemarin 25 November sampai nanti tanggal 10 Desember. Seharusnya dalam masa kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini, kita isi dengan apa sih Mbak Raffi untuk agar tidak hanya pemerintah bekerja sendiri, tetapi para pihak ini bisa diisi dengan kegiatan apa saja, walaupun gaungnya menurut Mbak Raffi tadi tidak terlalu besar ya, tidak sebesar gaung pemilu begitu. Iya karena lebih seru di situ ya, lebih menarik. Jadi kita mesti isi apa nih Mbak Raffi di 16 hari anti kekerasan? 16 hari ya. Nah, kalau idealnya begini ya, teman-teman caleg, teman peserta pemilu ya harus bisa menangkap potensi ini, bisa kepedulian mereka, para peserta, harus bisa masuk ke dalam isu-isu kekerasan perempuan. Nah, karena ini bisa jadikan visi misi mereka misalkan. Nah, ini walaupun politik ya sah-sah saja ya, kita berhadapan dengan tahun politik, tetapi karena kita untuk menurunkan kekerasan kepada kaum rentan, terutama perempuan dan anak mungkin ya. Itu dari semua elemen harus. Nah, apalagi ini kita tahun politik yang dimana mereka yang akan masuk di dalam itu akan yang membuat kebijakan, akan membuat sistem. Nah, di sini kan dari 16 hari ini kan udah masuk masa kampanye tuh, ya mereka harus bisa mulai effort di situ. Kalau kita masuk, mereka yang masuk berkompetisi dalam dunia politik ya, tolong perhatikanlah kaum rentan ini menjadikan salah satu program yang akan mereka usung agar daya resonansi terkait kekerasan perempuan ini menurun gitu. Ya mungkin dari politisi juga, kalau pihak-pihak filantropi, misalkan pihak-pihak lembaga yang lain,
yang sudah bekerja secara optimal. Tetapi ya ini tingkat partisipasi kebetulan mereka itu kan terjun langsung ke masyarakat ya, ini harus meningkatkan bisa, saya rasa ini bisa membantu untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Oke. Ya. Jadi kita pun juga bisa isi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya, agar 16 hari anti kampanye ini benar-benar efektif bisa isi dengan kegiatan atau isi dengan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan begitu, ya, Mbak Raffi betul. ya. Baik. Konkret di situ. Jadi pekerjaannya konkret di situ ya. Siap. Ya. Baik, terima kasih Mbak Raffi untuk waktunya bersama dengan Pro 3 RRI. Sekali lagi selamat memperingati Hari Kekerasan anti kekerasan terhadap perempuan gitu Mbak Raffi ya. Ya, sama-sama Mbak. Semoga kita semua selalu saling melindungi ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Tugas kita bentuk woman support woman juga begitu Mbak Raffi ya. Yes, of course, woman support woman. Oke, terima kasih Mbak Raffi. Selamat pagi. Akademisi, aktivis perempuan Raffi Sri Wulandari. Dialog Pro 3. Pak